Oke, selamat malam teman-teman. Malam Pak, Sehat semua ya. sehat Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi Mas Raro ini udah di rumah apa masih di kantor? Udah di rumah Pak. Wih, cepet juga ya. Kamu laut mana? Pulau Gadung apa laut belakang? Pulau Gadung Pak Samsu. Oh, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa implementasi COVID dan nanti di akhir kita ada apa tugas kelompok ya, satu kelompok itu 4 orang. Tadi udah aku bagi-bagi gitu kan. Nanti minggu depan kita pertemuan hanya presentasi aja yang apa yang offline. Selamat malam Pak. Malam-malam Christopher Joshua. Oke, apakah ada itu apa tuh masukan atau keberatan mengenai apa yang kelompok-kelompoknya? Kan udah aku bagi-bagi gitu, karena ada 23 orang itu bagi 4, jadi yang satu kelompok itu ada 3 aja terakhir. Jadi minggu depan kita offline presentasi aja. Untuk jenis apa jenis UASnya juga praktek ya, nanti seperti biasa lah, nanti kalian upload gitu kan. Oke, sekarang kita masuk kepada materi. Seperti kemarin-kemarin kita ulang kembali COVID. Kita akan membahas apa lebih fokus kepada COVID-nya ya, COVID-5 ya. Apa sih yang dimaksud dengan COVID tuh? Teman-teman pasti sudah tahu COVID itu adalah suatu framework gitu kan untuk melakukan sebuah apa assessment ataupun melakukan analisa, melakukan apa pengamatan seperti audit gitu. Apakah sistem yang sudah di sistem khususnya layanan IT pada suatu perusahaan atau organisasi itu sudah berjalan baik atau tidak gitu kan. Jadi si COVID itu adalah sebuah control objective for information and related technology, di mana konsepnya ada framework ya kan yang disusun dan apa oleh si apa sebuah institut IT governance. Jadi ada organisasi yang merangkumnya atau membuat suatu kerangka kerja. Dengan maksud pembuatan ini adalah dia memaksimalkan fungsi-fungsi IT gitu kan atau value IT terhadap apa goal daripada bisnis atau bisnis bisnis goal gitu kan atau badan usaha ataupun organisasi ya baik baik apa organisasi yang profit ataupun non profit gitu kan. Kemudian mengatur tata cara untuk bagaimana kita mengamati, memonitoring gitu, audit, terus kita mencari apa, melihat apa-apa saja gitu yang akan menjadi menimbulkan risiko saat perjalanan pada apa project ataupun juga pelaksanaan ya IT layanan IT dan bagaimana kita menanggulanginya gitu kan. Kemudian si COVID itu juga berupa kerangka kerja manajemen IT komprehensif yang secara sudut pandang itu sebagai apa best practice ya dari sebuah tata kelola dan manajemen IT di mana dia bisa dapat memberikan saran terhadap apa yang harus kita laksanakan. Jadi mereka apa mensuggest gitu kan, mendirection apa-apa saja yang harus kita laksanakan gitu. Jadi ada garis-garis besarnya. Kemudian memberikan prosedur implementasi tata kelola IT tingkat tinggi. Oke, kita lanjut. Untuk Mas sampai sini udah ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada yang masih belum ini apa belum paham atau apa gitu? Karena kita nanti apa UASnya juga seputaran COVID ya, COVID dan pelaksanaan-pelaksanaannya ya. Jadi nanti kalian dituntut untuk mengamati suatu apa studi kasus perusahaan gitu ya. Mereka mengalami kendala apa, terus kalian nanti suruh mengamati tuh apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang harus dibenahi gitu kan. Ya, Nathan. Nanti UASnya bakal pakai komputer atau bakal itu kertas? Kalau saya bilang sih seperti biasa sebenarnya kemarin prakteknya kita pengennya upload aja gitu kan.
lah biar saya langsung bisa bisa kerjakan gitu kan. Berarti paling itu aja ya, kayak tulis jawabannya di itu di e-learning Soal gitu. ya Oke, Pak. ya Oke. kayak kayak gitu. Jadi terdiri dari 5 soal sih, 5 soal nanti dikasih tiap soal itu ada studi kasus gitu kan. Nanti kalian berdasarkan pemahaman COVID itu kalian kerjakan menurut sudut pandangnya COVID. Untuk yang tugasnya ada pertanyaan nggak untuk minggu depan? Jadi minggu depan kita offline tugas kelompok. Jadi satu kelompok 4 orang maju presentasi. Jadi kita minggu depan hanya presentasi aja. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pak, maaf, saya baru join Pak, soalnya lagi di jalan. Oh oke, nggak apa-apa. Davino, hati-hati ya. Iya Pak, saya juga lagi di jalan Pak. Oke siap Jason. Hati-hati semua. Kalau misalnya nggak mungkin kan nggak apa-apa, nggak usah ini panteng aja handphone, nggak usah dilihatin gitu, denger aja. Oke, kita lanjut ya. Mengapa sih kita memilih framework ini nih, atau kenapa sih kita memilih COVID gitu sebagai acuan untuk melaksanakan layanan IT untuk tujuan bahwa semua atau sistem operasional perusahaan itu berjalan dengan baik. Jadi di sini berdasarkan bahwa kebutuhan atau informasi itu dianggap sebagai suatu sumber daya bagi perusahaan ya. Kemudian sejak diciptakannya informasi tersebut atau tercreate-nya informasi kan tuh banyak ya. Informasi keuangan, informasi pajak, informasi tentang masing-masing departemen gitu ya, sampai pada informasi yang PNC gitu kan. Kayak informasi gaji, informasi laporan keuangan. Kemudian sampai pada penggunaan informasi tersebut dan bagaimana penghapusan informasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Bagaimana kalau misalnya dari kertas paper reader ya, tapi ini file reader gimana sih supaya data tersebut ketika sudah tidak dipakai lagi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain harus dihilangkan. Biasanya yang saya tahu itu kalau komputer yang sudah 4 tahun itu replacement kan, pasti ada penggantian gitu. Nah, untuk misalnya mereka itu ada program semacam CSR ataupun buyback gitu oleh si user tersebut. Nah, untuk tidak menyebarkan informasi-informasi perusahaan, maka diwajibkan untuk komputer tersebut untuk low level format atau format habis gitu ya, nggak boleh ada data tersisa. Jadi itu adalah salah satu kebijakan yang bisa diterapkan. Kemudian badan usaha atau organisasi beserta eksekutif atau stakeholder tadi ya, yang mendirection itu berusaha untuk mencapai bagaimana mereka mempertahankan informasinya tetap mempunyai value atau berkualitas tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan informasi. Biasanya kalau sekarang ya, apalagi sekarang udah model zamannya big data scientist gitu ya, perusahaan penting banget tuh informasi. Jadi mereka apalagi perusahaan yang sudah mengolah secara data scientist gitu ya, udah mengolah data yang misalnya dari beberapa departemen, bisa data transaksi, data pemantauan pasar gitu kan, mereka bisa mengolah data tersebut untuk kemudian dijadikan sebuah dashboard gitu ya, tampilkan dashboard, jadi si stakeholder itu hanya bisa melihat dan menjadikan acuan untuk melakukan considering gitu ya, memberikan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan ya berdasarkan informasi yang didapat tersebut gitu kan. Lalu juga bisa menghasilkan nilai bisnis dari investasi IT ya, seperti bagaimana mencapai tujuan strategis dan merealisasi keuntungan bisnis melalui penggunaan efektif dan inovatif IT. Jadi IT itu ya kalau misalnya hubungannya dengan laba perusahaan ya, IT itu diimplementasikan ya untuk mendapatkan
kemudahan bagi mereka atau mendukung sistem operasional perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih gitu ya. Kemudian juga mencapai kemantapan operasional melalui penerapan teknologi efisiensi dan handal serta mempertahankan apa saja risiko relatif IT dalam level yang dapat terima. Jadi tidak mau meninggikan resiko gitu. Jadi resikonya paling resiko kecil aja gitu kan. Dan kemudian mengoptimalkan biaya layanan dan teknologi IT. Jadi biaya yang dikeluarkan itu harus optimal gitu ya. Jangan apa yang sudah dikeluarkan tapi tidak sepadan dengan apa yang didapat gitu. Seperti kemajuan teknologi IT-nya untuk mendukung perusahaan ya. Biasa perusahaan kayak pengadaan hardware, seperti server, jaringan gitu juga pengadaan biasanya kalau misalnya sekarang ini apalagi ya sudah ya ERP itu kan udah pakai yang berbayar gitu ya, yang subscribe ya seperti SAP banyak lagi gitu ya macamnya gitu kan untuk mendukung perusahaan. Jadi mereka mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasionalnya. Serta juga untuk mengikuti peraturan undang-undang, regulasi, perjanjian kontrak serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Jadi implementasi COVID ini tujuannya adalah untuk tunduk kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut di mana organisasi berusaha gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Suci ada pertanyaan? Mana ada Suci ya? Belum ada, Pak. Belum ya, aman ya? Aman, Pak. Ya, siap. Yang lain? Joshua ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Boleh, Davino. terkait tugas itu gimana Pak? Tugas itu dibagi 4. Karena kita ada saya tadi lihat jumlah kita kan kelas ini 23. Terus aku bagi 4. Satu kelompok 4. Jadi ada yang 5 kelompok itu ada 4. Sorry. Jadi 4 orang itu ada 5 kelompok, terus tambah satu kelompok itu 3 orang. Jadi kerjainnya kelompok nanti tugasnya itu nanti presentasi ya. Jadi presentasi kan masing-masing anggota kelompok upload itunya presentasi PowerPoint-nya seperti sebelum-sebelumnya. Oke Pak. Oke ya. Yang lain gimana, ada pertanyaan nggak? Nathan, ada pertanyaan lagi Nathan? Kita udah lama nih nggak ketemu offline nih Nathan ya. Ya itu soalnya lagi diperbaikin. Lagi apa, sibuk apa sih Nathan? Lagi bisnis? Enggak, waktu itu lagi diperbaikin motor baru lagi motor kamu rusak. Siap. Udah nggak apa-apa. Ya lagi di motor satu Ya, lagi. usahakan teman-teman semua nanti pada pelaksanaan UAS mudah-mudahan ya datang sehat semua ya. Enggak. Emang kita pertemuan berapa lagi Pak? Berapa pertemuan lagi Pak? Satu lagi. Satu lagi ya Pak ya? Satu lagi itu kita terakhir offline lah, pada datang aja presentasi kan, karena dinilai presentasinya gitu kan, kehadirannya. Saya barusan cek kalau nggak salah itu ada 2 tugas Pak ya, tugas mandiri sama tugas kelompok Pak ya. Oh, tugas mandiri. Tugas kelompok aja sih. Oh tugas kelompok doang ya? Saya Ada lupa tuh gimana mandirinya ya. ya? Oke, Nicholas siap. Hati-hati ya. Bentar, Dan kayaknya yang sebelumnya itu yang itu tugas mandiri sebelumnya itu. Tugas Minggu mandiri lalu. yang minggu lalu ya? Oh. Enggak, ini beda Pak. Ini tugas praktik mandiri penerapan tata kelola TI dalam informasi digital perusahaan X. Latar belakang PT Indonesia Pusaka adalah perusahaan manufaktur berkala. Jadi ada 2 Pak. Bentar, Manajemen kawanan informasi. saya cek bentar ya. Iya siap Pak. Ada 2. Saya intip dulu. Di pertemuan offline minggu 13 manajemen keamanan informasi, manajemen proyek, manajemen kinerja. Ya, itu minggu lalu. Oh iya, itu minggu lalu itu. Yang sekarang yang 14. Yang nanti buat minggu depan kita ketemu offline. Ketemu offline itu kita hanya presentasi aja. Tugas minggu 14. Berarti ini Kalau nggak ada Pak ya? Yang sebelumnya itu mandiri. Yang sebelumnya mandiri. Yang minggu 13 mandiri masing-masing sendiri-sendiri. Nah, nanti yang 14 yang ke-15 pertemuan 15 itu tugas 14 untuk dipresentasikan pada pertemuan 15 itu kelompok.
Sebentar Pak, saya agak sedikit bingung nih. Iya, Ini iya. tugas yang kita buat waktu itu nggak ya? Yang buat apa namanya kayak rumah apa RSKKG ya? Misalkan dia Nah, dijat dengan istri kasus modelnya gitu. kayak gitu. Iya, iya. Oh ini juga sama juga. Berarti ada 2 tugas mandiri berarti ya Pak ya? Tugas mandiri lagi. Yang mana nih tugas mandirinya? Yang mana nih? Yang Nih, kan berapa? saya gini, ada 2 nih Pak. Yang pertama yang membuat mengidentifikasi berdasarkan COVID-5 yang RSKKG itu yang pertama. Oh, oh ya, ya, oke, oke. Ya. Mm. Terus yang kedua ini berarti ada 2 dong tugas mandirinya. Ini tugas mandiri 13 nih. Manajemen Yang keamanan gitu. Itu Pak atau yang 13 ya? iya ya ada 2 tugas jadinya. Ini tugas Oh, praktik mandiri penerapan tata kelola TI transformasi digital perusahaan XX. X. Kan berarti ada 2 Pak. Yang satu RSKKG, berarti yang satu lagi ini. Iya yang PT X ini, Oh. Oke, perusahaan X, kalau emang similar PTIP, di apa salah Indonesia satu juga Pusaka. apa-apa kalau ini. Berarti siapa ya? Berarti salah satu aja Pak ya Iya, antara kalau yang RSKKG untuk sama tugas ini ya. mandiri ini pilih salah satu aja. Tapi ya kalau yang apa yang pertemuan 14 ini untuk dikerjakan presentasi 15 itu udah kelompok ya. Siap. Oke Oke, Pak, siap ya. siap, Makasih siap. Pak. Jadi nanti itu diingetin saya ya, di grup ya. Yang mana yang kalian pilih gitu kan. Siap Pak. Oke. Apa jadi kayak masing-masing itu Pak, masing-masing yang dipilih yang mana gitu. Oh, kalian maunya oh oke nggak apa-apa sih saya ngebebasin sih. Terserah kalian mau pilih yang mana tugasnya atau mau yang sudah berjalan bebas aja sih. Nanti di itu aja di grup ya, dibilang aja di grup ya biar saya nanti catat di grup WA. Oke Pak. Nah, saya baru tahu nih Google Meet ada ininya ya, apa tuh apa namanya transkrip ya? Ada jadi ketika ngomong Maksudnya apa aja ada muncul tulisan sendiri gitu, ngetik sendiri. Di kalian ada baru nggak? tahu Nggak ada juga ya? Pak. Nggak ada Bisa saya Pak. Saya pakai handphone. Oh, ya, ya yang di web ini ada loh. Jadi misalnya saya ngomong ini, nanti dia kayak apa AI-nya ya. Jadi dia kayak ngetik sendiri tuh apa yang saya omongin gitu. Setahu saya itu bisa dimatiin deh, Pak. Jap, dimatiin bisa juga ya? Oh, Iya. bentar coba. Masalahnya Indonesia masih beta, jadi Oh, itu eh, oh live nggak caption jelas ya, live caption ya. translasinya. Oh, no caption. Oke, oke, ketemu udah. Oke, lanjut lagi. Berarti udah clear ya yang tugas ya? Siap Pak, udah clear Pak. Makasih Pak. Oke, sekarang mengenai COVID tata kelola dan manajemen. Nah, berdasarkan biasanya semuanya dimulai dari kebutuhan gitu ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan bisnis gitu kan. Nah, dari sini bagaimana apa memanage menggunakan plan, build, dan run dan monitor. Setelah itu direct menjadi apa monitoring, kemudian akhirnya dievaluasi gitu kan. Nah, sini manajemen tata kelola dan manajemen governance itu make sure ya untuk memastikan bahwa semua apa yang dibutuhkan si stakeholder baik itu apa manajer baik itu pemilik perusahaan maupun orang-orang terlibat di dalamnya ya beserta dengan kondisi-kondisi dan pilihan ada itu sudah dievaluasi dalam hal bagaimana menentukan tujuan-tujuan organisasi yang seimbang dan telah disetujui oleh semua pihak untuk dicapai. Lalu kemudian mengarahkan organisasi dengan cara menentukan prioritas dan pengambilan keputusan serta memonitor kinerja dan kepatuhan terhadap direksi dan tujuan yang disepakati. Kemudian kalau yang si apa manajemennya itu adalah bagaimana merencanakan, membangun, menjalankan serta memonitor aktivitas ini dengan arahan yang telah diberikan oleh badan governance untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Jadi related daripada governance dan manajemen. Nah, di sini ada proses-proses COVID-5 ya. Di sini ada
align, plan and organize, build and implement, deliver service and support, monitor, evaluate and access. Terus di sini ada proses. Di proses itu ada ensure government framework, jadi memastikan frameworknya itu disetting dengan pemeliharaannya, ensure benefit delivery, ensure risk optimization, ensure resource optimization, ensure stakeholder transparency. Jadi itu adalah proses daripada proses. Nah, di align and organize di sini adalah manage IT management framework, manage strategi, manage innovation, enterprise architecture, portfolio dan sebagainya. Juga di sini adalah build, acquire dan implement, bagaimana manage programs dan project, bagaimana mendefinisikan suatu requirement daripada project ataupun segala sesuatu dalam layanan TI. Kemudian manage solution identification. Dan di sini ada deliver service and support berupa manage operation, manage service request incident. Dan pada monitor, evaluate dan assess itu ada monitor ya, evaluasi, assess performance dan performance. Monitor, evaluasi dan assess the system of internal control. Nah, ini adalah tugas pada assessment, misalnya audit segala macam ya, untuk memonitor jalannya operasional sesuai dengan layanan TI. Kemudian domain BAI, build, acquire dan implement. Di sini ada program. Di sini maksudnya adalah menangani program-program organisasi. Di dalamnya beserta project. Sedangkan project itu menangani program-program dan project. Nah, requirement adalah menangani lingkup apa saja yang dibutuhkan pada project tersebut gitu ya. Misalnya ketersediaan SDM, ketersediaan apa saja peralatan atau tools yang dibutuhkan ya. Terus waktu gitu kan, menentukan waktunya sampai kapan gitu kan proyek tersebut berjalan. Kemudian design and build, yakni maksudnya di sini adalah menangani identifikasi berupa solusi permasalahan dan bagaimana membangun solusinya. Jadi di sini bagaimana mengidentifikasi suatu masalah yang akan timbul atau sudah timbul gitu kan. Dan bagaimana kita membangun suatu tindakan yang solutif untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian base dan implement di sini adalah menangani change, acceptance dan transisi. Untuk yang change ini menangani perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada IT, lalu menangani manajemen perubahan organisasi. Supporting proses di sini ada manage knowledge, jadi bagaimana memanage pengetahuan, menangani aset perusahaan ya, menangani apa saja konfigurasi. Nah, di sini ada BAI ya, build, acquire, implement ya. Program manajemen, bagian project management. Di sini ada IT system dev life cycle management. Jadi ada siklus daripada manajemen IT system development gitu kan. Ada requirement dan feasibility, terus design and build, test and implement, kemudian manage change, IT and operational, lalu support proses, knowledge dan asset configuration. Berikut adalah siklusnya ya. Nah, sekarang bagaimana mengorganis strategi arsitektur portfolio, bagaimana memanage IT management framework. Maksudnya bagaimana kita menyesuaikan gitu kan IT management ini berdasarkan framework COVID. Apa-apa saja yang sudah ditentukan pada COVID gitu kan. Kemudian bagaimana mengatur strateginya sesuai dengan framework tersebut. Kemudian mengatur inovasi-inovasi yang ada, yang ditawarkan atau ditimbulkan. Kemudian mengatur arsitektur organisasi. Jadi organisasi itu ada susunannya ya. Jadi bagaimana kita mengatur organisasi tersebut. Lalu mengatur portfolio. Dan pada IT ongoing management di sini mulai mengatur anggaran dan biaya. Jadi menentukan anggaran berapa yang dibutuhkan, kemudian biayanya di split, biaya apa saja yang dibutuhkan. Lalu mengatur SDM. Jadi pada suatu project ataupun pekerjaan layanan TI diatur siapa-siapa saja orang yang berkompeten atau memiliki pengetahuan itu untuk bisa terlibat pada pekerjaan atau proyek tersebut. Kemudian mengatur relasi biasa dengan internal maupun eksternal. Internal ya dengan antar departemen, untuk eksternalnya bisa dengan penyedia atau vendor gitu kan.
Lalu mengatur perjanjian pelayanan, biasanya ini ada apa, SLA ya, mengatur bagaimana kita, menentukan layanan TI-nya itu, berapa persen gitu ya untuk kita dapat capai, jika jika tidak capai itu dapat mempengaruhi, daripada kinerja performance index gitu kan. Kemudian manajemen pasokan, bagaimana kita memanajemen, apa-apa saja yang sebagai apa, pemasok gitu ya dari vendor gitu kan, agar tidak terjadi keterlambatan. Jadi kita di sini juga ada di pasokan, berarti ujungnya adalah IT inventory ya, apa-apa saja ya, misalnya kita bergerak di bidang apa, penyedia makanan atau apa, kan kita biasanya menyetok gitu kan bahan-bahan baku ya, biar tidak terjadi penumpukan atau sesuatu yang dapat dihindarkan, misal proses pembusukan makanan gitu ya, kalau misalnya lama nggak di apa, nggak di ini, ada expirednya gitu, bagaimana mengatur apa, IT inventory-nya ya. Kemudian manajemen kualitas, bagaimana kita menentukan kualitas daripada layanan kita ya, berdasarkan tadi ya ada apa, SLA gitu kan. Jadi kita berani ngejamin gitu layanan kita itu sampai berapa persen gitu untuk dapat melayani gitu. Kemudian bagaimana kita manajemen risiko ya, kita harus tahu tuh memandang suatu hal, misalnya project itu kita sudah tahu apa saja ini akan terjadi gitu jika project ini berjalan, dan apa-apa saja eksesnya gitu. Biasanya yang menjadi triggernya apa gitu, terus eksesnya apa, dan bagaimana cara penanggulangannya. Jadi itu harus sudah diperhitungkan ya ketika apa, perjalanan apa, manajemen IT ini. Lalu bagaimana manajemen keamanannya, misalnya kayak ruang server itu harus benar-benar steril, jadi hanya orang yang mempunyai akses dapat yang bisa atau masuk ke dalam ruangan server tersebut ya. Kemudian untuk apa, manajemen perangkat, misalnya BOD, bring your own device, itu dilarang ya, not allow in this environment gitu. Jadi di lingkungan kerja itu BOD itu diharamkan atau tidak boleh ya, karena itu akan menjadikan peluang cheating ya, atau kecurangan, atau juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya penyebaran virus, malware gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Maghrib ajan ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, di sini ada keterkaitan domain BAI dengan APO ya. BAI. Di sini ada align, plan, dan organize. Ini adalah cycle-nya, IT Strategi Innovation, Enterprise Architecture, Portfolio Management, kemudian Generic Project Management. Ini adalah semuanya adalah merupakan masuk ke dalam IT Ongoing Management. Di sini ada isi sistem tadi ya, sudah disebutkan ya, apa, siklus manajemen, siklus IT System Development gitu kan. Jadi keterkaitannya ada ya. Di sini ada pre-project, jadi sebelum project dimulai, kemudian pada saat pembangunan atau pada saat project itu berjalan, kemudian pada saat production atau apa yang sudah dihasilkan gitu. Untuk apa? Domain DSS ya, atau Deliver Service dan Support gitu. Pada Service Operation, di sini tugas saya adalah menangani operasi-operasi. Maksudnya di sini operasi-operasi ya, layanan-layanan ya, misalnya apa, yang berhubungan dengan layanan TI, misalnya kalau misalnya apa, sifatnya services ya, pelayanan gitu kan, yang keterhubungan untuk dapat melayani baik customer eksternal maupun internal. Kemudian menangani permintaan pelayanan dan insiden. Jadi ketika
terjadi apa, ketika ada kebutuhan hardware, software maupun layanan maksudnya layanan internet, layanan email gitu kan. Itu di situ harus ditangani dengan baik ya, berdasarkan permintaan atau dengan menggunakan IT request form ataupun menggunakan aplikasi. Bisa juga kalau misalnya aplikasi itu belum berjalan ya bisa by phone nanti dicatat bisa dengan manual. Tapi sebaiknya sih kalau untuk yang reporting gini sebaiknya harus digunakan digitalisasi. Jadi semua apa yang ada gitu ya tercatat dengan baik gitu kan. Kemudian juga menangani apa saja laporan insiden atau misalnya ada email error atau internet tidak bisa berjalan. Kemudian juga misalnya ada komputer yang harus dilakukan reinstall ataupun update gitu kan. Seperti itu ya. Bentar ya, masih ajan. Oke, saya lanjutkan kembali masih pada menangani permasalahan-permasalahan ya. Misalnya tadi kan apa-apa saja permasalahannya, biasanya permasalahan mengenai layanan internet, ada perangkat atau peralatan atau software yang bermasalah gitu kan. Kemudian memastikan sustain atau kontinuitas, jadi memastikan bahwa layanan itu berkelanjutan gitu ya. Dan juga mengatur layanan security gitu kan, sekuritas. Jadi apa-apa saja yang menjadi prioritas khususnya keamanan gitu ya. Jadi supaya si usernya juga paham. Biasanya kan user juga masih ada yang belum mengerti atau paham ya. Jadi dilakukan training-training atau memberikan suatu informasi bahwa apa-apa saja yang harus dihindari dalam pelaksanaan penggunaan fasilitas internet atau fasilitas kantor gitu ya, untuk menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan ke depannya. Kemudian di sini juga pada deliver service dan support tuh mengatur kendali proses-proses bisnis. Nah, hubungan DSS dengan BAI dan PO ya masih masuk ke sini ya. Bisa dapat project, development, production. Sini berupa strategi PO itu masuk ke dalam strategi gitu ya. Kemudian yang BAI-nya ini masuk kepada tactical, sedangkan DSS adalah berupa ke domain operasional.
Domain MEE berupa monitoring, evaluate, dan assess. Jadi monitor, evaluate, dan assess maksudnya di sinilah bagaimana kita melihat performance atau apa ya kelayakan gitu ya, performance dan conformance gitu kan. Juga kita harus membuat sebuah monitoring menggunakan sistem daripada kontrol internal ya audit ya, biasa audit internal. Kemudian juga compliant with external requirement, jadi compliant dengan apa saja yang di requirement, dengan compliant menyampaikan kepada pihak eksternal apa saja yang menjadi requirement gitu. Nah, di sini keterkaitan MEE, DSS dan BAI dan APO ya. Di sini strategi, tactical, kemudian deliver service. Nah, di MEE adanya di sini ya, sudah masuk ke production atau service operation. Measure, evaluate, assess, dan MEE. Nah, sekarang masuk kepada domain governance, monitor, evaluate, dan direct to. Memastikan layanan kerangka kerja layanan berupa setting dan pemeliharaan. Jadi memastikan juga bahwa benefit atau keuntungannya itu dapat dijalankan. Kemudian memastikan optimasi risiko. Lalu memastikan juga optimasi penggunaan resources gitu ya. Apa saja resources, bisa alat, tools gitu ya, bisa juga SDM. Kemudian juga memastikan transparansi daripada pemegang kepentingan ya, stakeholder ya sih. Tadi ya bisa owner perusahaan tersebut, bisa juga manajer atau para pihak gitu yang terlibat pada suatu organisasi ini atau proyek gitu kan. Nah, di sini adalah domain-domain manajemennya, ada governance, di atasnya adalah evaluate, direct, dan monitor gitu kan. Berdasarkan direct, dilihat langsung, monitoring, kemudian dilakukan evaluate. Selanjutnya, detail-detail proses lebih lanjut. Di sini bahwa COVID menyediakan detail lebih lanjut kepada proses-proses yang ada berupa breakdown of proses. Jadi misalnya kita mau bikin proses tuh kayak kemarin ya, semacam kayak sprint gitu kan. Kita di breakdown gitu prosesnya apa saja gitu kan. Kemudian di sini ada proses manajemen practice dan juga activities. Jadi prosesnya dibagi ya gitu ya. RACI ini maksudnya adalah untuk praktik-praktik manajemen, nah, untuk input dan output bagi setiap aktivitas. Lalu metrik-metrik patokan proses keseluruhan berupa IT related dan proses related. Di sini ada manajemen practice dan juga proses. Di sini ada manage program dan project, melakukan maintenance standar approach for program dan project management, menginisiasi atau memulai suatu program, manage stakeholder engagement ya, stakeholder ikatan daripada para pihak ini, mendevelop, membangun dan memelihara daripada rencana programnya. Lalu melakukan launch merilis ya, seperti menjalankan gitu ya, kemudian execute programnya, lalu menggunakan monitoring berupa kontrol dan report pada program outcome pada keluaran programnya. Kemudian startup dan melakukan startup dan inisiasi project pada program, merencanakan project, kemudian memanage program dan project, kualitas project, kemudian memanage program dan risiko project, kemudian melakukan monitor dan kontrol project, serta memanage resource project dan juga paket-paket pada pekerjaan. Close project, start iteration, kemudian close program. Itu adalah prosesnya pada penjam practice. Lalu detail proses-proses COVID RICI for management practice ya, seperti ini. Key management practice ya, di sini ada build, ada chief execution officer gitu kan. Di sini ada misalnya masuk ke dalam ini RACI gitu ya. Ini masuk ke I, ini A, ini C, ini C, R gitu ya. Selanjutnya detail proses COVID pada IT related metric, di mana proses support achievement diset sebagai primary atau utama daripada tujuan IT gitu ya. IT related goal pertama alignment of IT and business strategy. Jadi
pengukuran metriknya, persen daripada enterprise strategic. Tujuannya adalah requirement dan requirement-nya mendukung berdasarkan tujuan strategis daripada IT ya. Level daripada stakeholder satisfaction with scope, jadi berdasarkan scope-nya dan perencanaan portfolio pada program dan service, lalu presentasi daripada IT value yang mendrive memapping pada bisnis nilai bisnis gitu kan. Nah, di sini ada juga manage IT led business. Kemudian release benefit from IT enable investment dan service portfolio. Delivery program delivering benefit pada waktu, budget, dan juga meeting requirement dan quality standard. Sekarang proses goal metric, di sini ada relevant stakeholder are engaged in the program dan project, lalu scope and outcome program and project are viable and aligned with objective. Program dan project plan are likely to achieve the expected outcome. Kemudian the program dan project initiative activities are executed according to the plan. There are sufficient program and project resource to perform activities according to the plan. The program and project expected benefit are achieved and accepted. Di sini terdapat elemen-elemen kunci COVID-5 ya. Maksudnya di sini ada principle, enabler, life cycle approach, process capability model COVID-5 product family. Nah, di sini ada prinsipalnya ya. Satu, berupa kebutuhan meeting atau pertemuan dengan stakeholder. Kemudian covering enterprise end-to-end. Selanjutnya applying single integrate framework, jadi menggunakan mengimplementasikan single ruang kerja yang terintegrasi gitu, kerangka kerja yang terintegrasi. Lalu juga enabling a holistic approach, pendekatan holistik. Lalu memisahkan layanan dari manajemen gitu kan. Itu adalah beberapa 5 prinsip daripada COVID. Terangannya di sini bahwa COVID memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara realisasi keuntungan dan penggunaan sumber daya dan risiko yang ada secara optimal dengan penggunaan informasi teknologi sebagai salah satu cara untuk menciptakan business value. Di sini ada stakeholder ya, ada governance objektifnya, ada verification-nya, ada berupa benefit realization, jadi merealisasikan benefit atau keuntungan. Kemudian risk optimization, jadi mengoptimasi risiko. Jadi optimasi resources sudah disebutkan ya, kayak tadi tools, juga SDM atau manusianya. Untuk bagian kedua, bahwa mengintegrasikan tata kelola yang baik dari sistem informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Lalu dengan cara mengcover seluruh fungsi dan proses yang ada dalam sebuah perusahaan. Di sini bagiannya adalah governance objektif berupa membuat suatu nilai. Di dalamnya ada benefit realization, risk optimization, resource optimization. Risk optimization itu terbagi menjadi governance enables dan governance scope. Apa saja scope-nya berupa roles, activities, dan keterkaitan. Pada bagian 3, COVID-5 selaras dengan standar dan framework yang andal, sehingga COVID dapat berperan sebagai sebuah kerangka menyeluruh bagi manajemen sistem informasi dan tata kelola yang baik. Nah, di sini ada diagram alur ya. Di sini existing structure, ini ada organisasi ya yang membuat suatu framework COVID gitu ya. Di sini materi-materi guidance atas standar-standar dan juga framework. Di sini COVID-5 enablers berupa COVID-5 knowledge base berupa current guidance and content. Jadi guide atau arahan dan juga konten-kontennya apa saja, kemudian struktur dan feature daripada konten tersebut. Kemudian dilakukan content filter for knowledge base, jadi dilakukan filtering atas konten-konten untuk sebagai dasar daripada pengetahuannya. Nah, COVID-5 product family di sini ada COVID-5 enabler guide, COVID-5 professional guide, dan COVID-5 online collaborative environment.
Pada bagian 4, COVID-5 modifikasikan sebagai perangkat enablers, sebagai perangkat yang harus diadakan dalam rangka mendukung penerapan manajemen sistem informasi serta tata kelola yang baik. Di sini ada berupa 7 kategori dari enabler, berupa principle, policies, and framework, berupa proses, organizational struktur, kultur, etik, dan behavior, information, service, infrastruktur, dan application, serta people, skill, dan kompetensi. Governance memastikan kepentingan stakeholder, berbagai kondisi dan pilihan dievaluasi secara seimbang. Hal ini dipenuhi dengan menetapkan arahan dan perintah melalui pembuatan kebijakan berdasarkan skala prioritas serta mengawasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk yang manajemennya adalah merencanakan, kemudian membangun, serta menjalankan dan juga melakukan suatu pengawasan apa-apa saja yang menjadi aktivitas perusahaan selaras dengan arah yang telah ditetapkan oleh badan government untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada bagian daripada governance ya. Ujungnya adalah evaluasi, dan ini direct, ada juga melakukan monitoring gitu kan. Untuk enabler terdapat proses organizational, struktur, kultur, etik, dan behavior atau kebiasaan. Pengarahnya ada principle, policy, dan framework, information, services, infrastruktur, dan application, people, skill, dan kompetensi. Ini ada resource ya, enabler resources. Kemudian proses, enabler struktur, organisasi, kultur, etik, and behavior, information, dan sebagainya. Nah, di sini adalah dimensi umum enabler pada COVID-5. Ada stakeholder, ada internal stakeholder, external stakeholder. Goals-nya ada intrinsic quality, contextual quality, life cycle berupa siklus hidupnya adalah berupa plan, design, build, acquire, create, implement, use, operate, evaluate, monitor, update, dispose. Lalu good practice-nya ada bukan practice, work product atau input output. Apakah stakeholder kebutuhannya itu sudah terpenuhi gitu ya? Bisa dilihat dari metrik for achievement of goal. Ini sama juga R-enable, goal achiever sama ya. Terus juga apakah si life cycle-nya ini di manage, bisa diukur juga melalui application for practice, dan juga apakah praktisnya sudah dia bagus diimplementasikan gitu ya. Ada juga ukurannya metrik. Nah, di sini ada life cycle approach berupa program manajemen, authoring, change enable, monitoring, continual improvement life cycle, engineering. Lalu fase 1. Pada fase 1 di sini ada what are the drivers gitu kan? Apa sih yang diiniin gitu kan? Bukan berupa initiative program, jadi menginisiasi program, melakukan establish desire to change, lalu recognize need to act. Di sini maksudnya mengenali, kemudian menentukan apa saja yang menjadi requirement atau kebutuhan atas penerapan sebuah inisiatif perbaikan gitu kan. Lalu fase ini juga mengidentifikasi titik masalah saat ini gitu kan. Jadi masalahnya sudah dapat diidentifikasi, di mana penyebab serta keputusan untuk menanggulanginya yang ditentukan di level eksekutif manajemen. Lalu berfokus dalam menentukan ruang lingkup dari penerapan inisiatif perbaikan yang telah ditentukan. Fase 2, sorry. Kemudian where are we are now. Jadi kita pengen tahu di posisi kita ada di mana gitu ya. Pertama ya, melakukan define problem dan opportunity. Jadi kita melihat dulu ya problemnya apa gitu. Terus dari problem itu atau masalah tersebut apa kesempatannya gitu, apa peluang gitu kan, opportunities. Nah, form implementation team gitu. Jadi implementation team dan assess skala akses gitu ya. Di sini pada fase ini maksudnya adalah kita berfokus dalam menentukan ruang lingkup dari penerapan inisiatif perbaikan yang telah ditentukan di tahap 1 dan melihat bagaimana risiko-risiko yang mungkin timbul atas penerapan perbaikan ini.
Pada fase 3, where do we want to be? Jadi bagaimana kita menjadi apa gitu kan? Di mana kita akan menjadi apa gitu kan? Pertama define target, status gitu kan. Kemudian communicate outcome-nya, kemudian melakukan define roadmap. Jadi di sini pada fase 3 itu melakukan target dari perbaikan telah ditentukan. Jadi apa saja misalnya ada kerusakan atau kekurangan itu melakukan target yang harus diperbaiki gitu. Serta dengan menggunakan COVID guidance. Jadi dengan pertimbangan menggunakan guidance atau arahan atau petunjuk guide COVID gitu ya. Menggunakan mengidentifikasi gap atau yang sesuatu yang muncul permasalahan gitu kan. Dan solusi-solusi yang potensial atas gap yang ada dari berbagai inisiatif perbaikan diberikan skala prioritas berdasar atas tingkat kemudahan pelaksanaan. Nah, pada fase 4 apa saja kebutuhan yang sudah berjalan gitu, yang sudah jadi gitu ya, berupa build improvement, kemudian identify role players dan juga plan program. Maksudnya di sini adalah merencanakan solusi yang paling memungkinkan untuk dapat diterapkan di perusahaan. Lalu dibuat juga rencana alternatif apabila rencana utama tidak bisa dijalankan. Kemudian setiap rencana yang dibuat harus secara jelas menggambarkan keuntungan yang akan dicapai atas pelaksanaannya. Pada fase 5 di sini how do we get there? Bagaimana kita menggapainya gitu kan? Atau kita gimana sih kita menuju ke arah sana gitu kan? Di sini adalah melakukan implement improvement, jadi melakukan implementasi apa saja yang diperbaiki, operate dan use, kemudian melakukan eksekusi daripada perencanaannya. Rencana yang telah dibuat dilaksanakan pada tahap ini. Jadi ini ya poinnya. Dengan menggunakan metrik COVID, pelaksanaan diawasi untuk memastikan keselarasan dengan proses bisnis perusahaan tetap terjaga. Keberhasilan dari pelaksanaan tersebut salah satunya bergantung pada komitmen dari top level manajemen, para pemilik perusahaan, serta stakeholder sistem informasi perusahaan. Pada fase 6 atau did we get there? Apakah kita sudah menggapainya atau sudah sampai di saat titik itu gitu kan? Di sini maksudnya adalah fokus kepada pelaksanaan operasi yang berkelanjutan atau sustain atas perbaikan yang telah kita buat gitu, serta melakukan satu monitoring atau pengawasan atas pencapaian guna mana manfaatnya sebagaimana yang telah direncanakan. Lalu pada fase 7, how do we keep the momentum going? Jadi kita bagaimana menjaga momentum itu berjalan dengan baik gitu kan. Dimana keberhasilan dari pelaksanaan inisiatif direview secara keseluruhan, apa-apa saja gitu sudah menjadi keberhasilan, direview lagi gitu apa saja yang kurang. Dimana dalam tahap ini juga ditentukan persyaratan lebih lanjut yang harus dipenuhi oleh dalam manajemen, sistem informasi, dan IT governance, dan adanya penekanan pentingnya perbaikan yang lakukan secara berkelanjutan. Sini ada proses capability model, ada performance proses, ada sama incomplete prosesnya belum berjalan gitu ya. Di sini ada performance proses, ada manage proses, performance management dan product management, establish proses, proses definition, proses deployment, proses management. Kemudian predictable proses, di sini ada dua bagian, proses management dan proses control, dan optimizing proses berupa proses innovation dan proses optimization. Nah, turunan daripada proses perform proses ada COVID-5 proses assessment. Modelnya di sini ada proses outcome, lalu best practice-nya manajemen governance practice, work product input dan output. Nah, untuk perform prosesnya ini juga bisa menuju generic practice, terkaitannya dengan manage proses, establish proses, predictable proses, turning proses itu adalah berupa COVID-5 proses assessment, berupa model capability indikator, generic work product, generic resource, dan generic practitioner. Nah, sini ada beberapa COVID-5 product family, ada COVID-5 enable guide, berupa COVID-5 enabling process, COVID-5 enabling information, COVID-5 implementation, COVID-5 for information security, COVID-5 for assurance, COVID-5 for risk. Jadi ini ada produk-produk daripada si COVID-5 ya. Ada untuk yang enabling process, enabling information, COVID-5 implementation, security information, assurance gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman?
Kalau nggak ada pertanyaan, coba aja dicicil, dilihat-lihat soalnya, kemudian mulai coba dikerjakan gitu kan. Pak, maaf ganggu Pak. Oh ya, Mau tanya, yang di tugas minggu 14 kan itu keterangannya di slide PowerPoint 47 sampai 49 ya Pak. Heeh. Tapi di kami PowerPoint-nya cuma sampai 45 aja Pak. Hah, masa sih? Iya Pak. Enggak ada kok 49. Di saya cuma 45 Pak. Oh, 45 ya? Iya. Di apa di e-learning apa di LMS? Ya, ini yang dari LMS Pak. Nah, saya coba cek. Oh, mana sih? Oh, bukan yang ini ya. Bukan yang 8, 13, 14. Itu kan ada yang lanjutannya, ada yang bawahnya. Ini yang lanjutan yang gue buka, tapi cuma 45. Bentar. Ntar saya ini aja pakai drive juga drive. Bentar ya. Apa filenya bikin ke WA grup aja Pak? Boleh. Filenya boleh. Bentar ya. Ke ini aja deh, aku
ke apa? Sini linknya aja, drive apa? Pakai drive Google. Linknya aku Oh kasih iya, di sini aja di Google. Kalau di situ kan ada oke Pak. ada buat ini juga. Bentar ya. PowerPoint. Internetnya lambat banget. Enggak lama. Candy. Kok nggak bisa? Oh, ini didapat di sana dulu. Itu ya, Davino. Itu udah aku share di itu linknya. Oke Chat. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Ya ya, sama-sama. Eh untuk rekamannya paling 1 jam doang ya, bentar. Oke, selamat malam. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas terakhir kita untuk pertemuan minggu depan? Eh, saya rasa sudah cukup jelas Pak. Jadi kita cuman milih Pak ya. Kita cuman Ah, tadi agak sedikit bingung karena tugas yang mandiri Pak. hmm, Iya, berarti pilih salah satu Pak ya. iya ya. Tapi nanti yang terakhir ini bentuknya PowerPoint ya, presentasikan gitu kan. Iya, yang Ah, terakhir.
Siap, Pak. Nanti kita bagi lagi, Pak. Oke. Suci ada pertanyaan, yang lain pada mana nih? Pada makan kali, Pak. Oh iya, saya juga tadi makan dulu, saya belum makan, tahu sendiri kan. Kalau kalau online itu aku ngejar jam 6:30 tuh, nyampe rumah tuh jam 6:15. Tadi macet banget kan di Lenteng Agung tuh. Jadi aku nyampe rumah tuh jam 6:25 malah. Jadi ya aku buka dulu, terus aku izin sholat. Tadi kan si band Parlin Marlin apa? Band Parlin doang itu kan, satu kan. Tinggal saya nih, Pak. Ah, ya deh, oke. Oke deh, nggak apa-apa deh. Sampai ketemu minggu depan, nanti aku close di jam 9. Sampai ketemu Iya. minggu depan Oh Mas iya, Pak. Charlie ya. Maaf, Pak. Satu lagi, Pak. Hah? Maaf, balik lagi, Pak. Ini perlu kita update kah di grup? Maksudnya, misalkan si ini ngerjain yang ini, RSKKG. Ini kan ada PTIP sama RSKKG, Pak ya. Dua Mm-mm, studi kasusnya ini. mm-mm. Perlukah di-update di grup atau nggak usah? Sempat teh saya update, cuman saya hapus lagi. Oh gitu. Nggak apa-apa, nggak usah lah. Nanti kan mereka Nggak usah ya? baca LMS lah. Kalau misalnya di, Iya. di WA grup yang kelas kalian aja, yang apa? Iya. Ya enaknya gimana ya? Pasti mereka baca gak sih LMS? Baca, Pak, baca. Kita saling ingetin kok. Oh iya, ya udah saling ingetin aja di Japri atau apa di grup di teman-teman itunya, teman apa, teman khususnya ke teman apa satu kelompoknya gitu kan. Siap, siap. Hmm. Oke, Pak. Oke deh, kalau begitu terima kasih Mas Charlie atas partisipasinya. Semoga sehat selalu, makin sukses Siap, ya di bidang siap, Pak. Terima ini ya. kasih, Oke, Pak. terima kasih. Selamat malam Mas Charlie, sehat Selamat selalu. malam, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Yuk. oke.